Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarwiyah, NIM 181420071, kelas Perbankan Syariah B semester 4, mata kuliah Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Nah, dari soal UTS yang Ibu berikan, soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian bank dan lembaga keuangan syariah. Nah, bank menurut Undang-Undang 10 tahun 1998, bank adalah sebuah lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit dan pembiayaan guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Nah, menurut Kasmir, lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang perusahaan di mana kegiatannya bank hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana dan atau keduanya. Sementara lembaga keuangan syariah menurut DSN MUI, lembaga keuangan yang menyalurkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai keuangan syariah. Soal yang kedua yaitu jelaskan peran bank sentral terhadap pemerintah. Yang pertama yaitu menjaga kestabilan moneter. Tetap terjaganya kestabilan moneter adalah salah satu tugas bank sentral atau Bank Indonesia. Tujuannya adalah agar jumlah uang yang beredar di masyarakat tetap terjamin sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu kelancaran dan kestabilan sistem pembayaran. Bank Indonesia mengatur mekanisme sistem pembayaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya. Nah, ada 4 prinsip yang dipegang oleh bank sentral ini dalam mengatur mekanisme pembayarannya, yaitu yang pertama aman, yang kedua efisien, yang ketiga kesamarataan, dan yang keempat akses dan perlindungan konsumen. Yang ketiga yaitu kesehatan dan kestabilan sistem perbankan. Pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia bertujuan agar perbankan memiliki kinerja yang lebih sehat. Nah, ketiga fungsi ini terkait satu sama lain sehingga harus dikelola secara terpadu. Soal yang ketiga, imbas virus COVID-19 terhadap kondisi perekonomian di Indonesia, khususnya imbas bagi perbankan dan lembaga keuangan syariah di Indonesia, serta paparkan data kondisi bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini yang sedang dilanda musibah COVID-19. Imbas COVID-19 pada perbankan dan lembaga keuangan syariah, yang pertama jam operasional terbatas. Misal yang dulunya jam kerja mereka mulai dari jam 08.00 hingga 16.00, mereka melakukan antisipasi pembatasan jam operasional dari jam 08.30 hingga jam 12.00. Yang kedua, pertumbuhan pembiayaan kredit bank melambat. Bank-bank Indonesia menghadapi tekanan kualitas aset jangka pendek yang signifikan karena pelambatan kegiatan ekonomi akan menghambat pertumbuhan kredit sehingga kualitas kredit pun memburuk. Nah, data kondisi perbankan dan lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini yang sedang dilanda musibah COVID-19, menurut saya mungkin para nasabah pun yang ingin berkunjung untuk melakukan transaksi atau yang ingin melakukan pembiayaan atau kredit pun berkurang karena himbauan dari pemerintah yang menyarankan masyarakat untuk tetap di rumah. Tetapi salah satu bank syariah yaitu Bank Syariah Mandiri misalnya, mereka memaksimalkan layanan lewat MSM atau Mandiri Syariah Mobile. Jadi nasabah Bank Syariah Mandiri dapat tetap mengakses layanannya sambil bekerja di rumah dan mengurus keluarganya. Soal yang keempat atau yang terakhir, bagaimana seharusnya manajemen bank dan lembaga keuangan syariah bersikap dalam rangka membantu pemerintah menanggulangi masalah COVID-19 ini. Menurut saya, sikap manajemen bank dan lembaga keuangan syariah dalam rangka membantu pemerintah menanggulangi masalah COVID-19 ini adalah melakukan mitigasi risiko dengan membatasi kegiatan operasional untuk menghindari penularan COVID-19 ini. Dan peran pengawasan bank dan lembaga keuangan syariah dalam menanggapi masalah COVID-19 ini menurut saya juga memperkuat koordinasi dan
dan memonitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19 ini dan dampaknya juga terhadap perekonomian dari waktu ke waktu, serta langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan yang perlu ditempuh untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta menopang pertumbuhan ekonomi tetap baik dan berdaya tahan.